Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Setiawan. Saya merupakan CPNS Asisten Ahli Dosen di Institut Teknologi Sumatera Program Studi Teknik Biomedis. Saya akan membawakan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Indonesia, negara yang kita tempati, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara yang sering disebut sebagai negara maritim ini terdiri dari 17.000 pulau besar dan kecil yang dibatasi oleh laut dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, serta total luas negara kita mencapai kurang lebih 5 juta kilometer persegi. Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa yang membuat negara kita sebagai negara tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, sehingga tanah Indonesia subur. Indonesia juga menempati peringkat kedua di dunia dengan 715 bahasa dan mempunyai 1.331 kelompok suku di Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, walaupun terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia tetap dikenal dengan negara yang rukun dan damai. Nah, kenapa itu? Karena Indonesia memiliki moto atau semboyan disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Pada tahun 2002 ini tercatat 275 juta jiwa yang kurang lebih hidup di Indonesia. Nah, walaupun memiliki potensi yang besar dari sisi jumlah penduduk, namun memiliki kelemahan. Karena kenapa? Semakin tingginya persaingan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Berkurangnya lahan pertanian atau hutan akibat konversi menjadi pemukiman, kebutuhan pangan meningkat namun lahan pertanian menurun, sehingga impor menjadi alternatif pemerintah. Tiga tokoh inspiratif yang menurut saya hidup di masa sekarang dan menunjukkan nilai-nilai bela negaranya. Yang pertama, ya, bela negara ini kita mesti tahu merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara persorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bela negara ini tidak hanya tentang mengangkat senjata, namun bisa dilakukan oleh cara-cara yang lain, seperti yang dilakukan oleh tiga tokoh ini. Pertama itu ada Pak Nadiem Makarim. Kita tahu beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Nah, beliau melakukan terobosan sebagai menteri dengan membuat kurikulum merdeka. Ada mereka mengajar dan kampus merdeka. Nah, selain menjadi menteri, kita juga tahu beliau adalah seorang CEO ataupun founder dari Gojek yang didirikan pada 13 Oktober 2010. Hingga Juli 2022, driver Gojek telah memiliki 2,6 juta mitra dan memiliki UMKM GoFood yang bermitra 1 juta lebih. Nah, kemudian ada kedua, itu ada Bapak Al-Fatih Timur. Bapak Al-Fatih Timur ini merupakan seorang penggerak perubahan sosial ekonomi masyarakat melalui website urun dana yang bernama kitabisa.com, dan beliau juga adalah CEO-nya. Nah, platform galang dana dan donasi terpercaya di Indonesia, kita bisa saat ini, ya, setiap bulannya telah memfasilitasi lebih dari 1,5 juta transaksi donasi kebaikan, 4.000 galang dana sosial, ratusan yayasan dan lembaga sosial di 34 provinsi, ratusan pasien yang membutuhkan di lebih dari 150 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dengan kitabisa.com, Bapak Fatih menunjukkan bahwa ia mampu membantu pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah donasi dan masalah keuangan di bidang sosial. Kemudian ada Ibu Susi Pujiastuti. Nah, ia merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 sampai 2019, yang mana pada saat itu masih berpendidikan SMP, yang menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar dari ijazah, namun dengan pendidikan bisa ditunjukkan dengan bagaimana cara kita mengaplikasikannya untuk kemanfaatan orang lain. Nah, beliau berkomitmen untuk memberantas tindakan ilegal, unreported, unregulated fishing pada saat dia menjabat. Nah, selain tekadnya untuk melindungi perikanan Indonesia, kita juga kenal beliau sebagai pendiri Susi Air, yang mana pada tahun 2004 menjadi pesawat yang mendarat pertama di Aceh pasca terjadi gempa bumi dan tsunami. Nah, beliau juga sosok di balik PT ASI Pujiastuti Marine Product yang fokus mengekspor hasil tangkapan laut dan meningkatkan
kesejahteraan nelayan-nelayan setempat. Menurut saya, ini merupakan representasi dan begitulah dari paparan saya. Terima kasih, sampai jumpa.